صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك غير الخلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لا ينسى دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار غير البرية كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وعيرتي فيا ربي ماتني بسر حروفه نور به قلبي وسمعي ومقلتي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى بناهما وفاتمة أبدا أنا حبيبك غير خلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرام الوجه يا حبيبك خير خلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita baca doa dulu agar segala sesuatu apa yang kita niatkan nantinya akan bermanfaat di masa depan maupun di masa depan yang sebenarnya, ya, di yaumil akhir, yaumil kiamat. Apa itu ta'luman wa nafa wal intifa wal muzakhara wat tazkira wal ifada wal istifada wal hassa la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafaqna muslimin walikna bis sholihin. Allahumma ilhaman malaikatul muqarrabin wa hifzul mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
La ilaha illallah, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta la ilaha illa anta antal ghani wa ana fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktub min nuri wajhika al-mu'abbad damil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika wa as'aluka bismika al-azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil qami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azam min kulli mawjud salatan tusabitu fi qalbi al-iman wa tufahizni al-Qur'an wa tufahimni minhu al-ayat wa taftahu li bi nuril jannah wa nurin na'im wa nurin nazur ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji serta syukur kita ya. Tadi kita udah Allah yang segala sesuatu yang kita pengenin gitu. Allah ya fa'alu ma yurid. Allah engkau kaya dan saya miskin gitu. Ya. Di mana ya? Mana yang kritik? Oh, pengen kan megang. Ya. Allahumma shalli ala sayyidil maudud wa ala sayyidil maudud ya wadud wadani kama tawaddu sayyidil maudud. Jadi saya dari pertemuan ke-34 sifat 20 yang dipopulerkan oleh Syekh Utsman bin Yahya ya. Ya. Kita kemarin saya udah berjanji ini kan udah mau habis nih, udah habis kaidah ke-50 sifat 50 ya. Kita ulang sebentar ya, kita akan review ya. Ya. Namanya adalah wujud ya, wujud. Ya, saya sudah mengatakan di minggu tahun lalu kita akan membuat perbedaan ya. Wujud. Ya. Wujud artinya ada ya. Allah ada ya. Dajjal nggak ada ya. Bahkan ceritakan dia harus Nabi Imam Mahdi turun terus Dajjal baru turun gitu. Berarti Dajjal lemah ya, mustahil gitu ya. Kidam artinya yang maha mendahului ya, terdahulu ya, wal awal wal akhir dari gitu. Kidam Allah ada dari zaman sebelum ada masa, sebelum ada nama waktu maupun masa gitu. Sebelum ada asma gitu ya, Allah sudah ada gitu ya. Dari zaman azali gitu ya, Allah sudah ada ya. Dajjal baru ada kemarin, itu juga belum terverifikasi keberadaannya ya. Ya, Dajjal nggak ada. Nanti kita akan bahas Dajjal ini. Bahkan ternyata nih kemarin saya udah boleh observasi ya gitu di Tante Wikipedia gitu ya. Ada Om Google, ada Tante Wiki gitu ya. Di Wikipedia dibilang di Barnabas Dajjal nggak ada gitu. Gitu ya. Ternyata di Injil Barnabas Dajjal itu nggak ada gitu ya. Lanjut ya. Itu ada kan di Perjanjian Baru. Sementara Barnabas itu termasuk perjanjian lama gitu. Lanjut ya. Baqo ya. Allah baqo, Allah abadi ya. Allah abadi ya. Kekal atau abadi. Jadi mustahil Allah itu binasa atau nggak ada gitu. Dajjal nggak abadi ya. Dia diriwayatkan, ini baru riwayat, baru rumor ya. Dia ntar ada gitu di zaman. Tapi sebenarnya mulai detik saat ini ya, camkan kepada diri kalian kalau Dajjal itu nggak ada ya. Itu cuma cerita-cerita doang, rumor. Lanjut ya. Mukhalafatul hadis ya, mukhalafatul hadis ya. Artinya berselainan Allah Ta'ala bagi segala yang baru ya. Dia mukhalafatul hadis itu segala sesuatu pokoknya dia lain lah daripada yang lain ya. Kalau Dajjal sama ya kayak manusia biasa, cuma beda matanya doang satu. Ya, di jidatnya ada tulisan Kak Faro gitu doang. Sakti Mandraguna, bisa menghidupkan orang mati. Tapi itu mainstream sih ya. Zaman sekarang juga masih ada orang yang menghidupkan orang mati, cuman itu ya tersembunyi ya. Qiyamuhu binafsihi ta'ala. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya Allah berdiri sendiri.
Dajjal di rumornya itu membutuhkan 70.000 pengikut dari kaum Yahudi Safan gitu. Di hadisnya seperti itu ya. Ya, berarti Allah Dajjal lemah, intinya lemah ya, weakness lah ya, trait dan weakness. Cupu lah pokoknya, cupu gitu. Dajjal pokoknya nggak ada dah. Pokoknya mulai detik ini kita tanamkan dalam diri kita kalau Dajjal itu nggak ada. Wahdaniyat artinya Allah itu Maha Esa ya. Dajjal ya nggak esa lah gitu. Sorry. Kudrot ya. Mungkin begini. Allah udah pasti kudrot ya, berkehendak gitu ya. Dajjal juga berkehendak, tapi ada batas-batasannya ya. Dia harus melakukan sesuatu. Kalau Allah Faiza arrosan ayaku lalahu kun fayakun gitu ya. Kalau Dajjal ingin menghidupkan seseorang, dimatiin dulu orangnya, kemudian dilewatin gitu. Di hadis diceritakan seperti itu ya. Di hadis diberitakan seperti itu. Ya, berarti kan lama prosesnya. Kalau Allah kun fayakun, jadi maka jadilah gitu. Istajiblah gitu kalau gitu ya. Jadi ya sama irodat juga sama, hampir sama nih substansinya, sama kudrat irodat hampir sama ya. Ilmun ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ilmun, nah ini nih Dajjal dia nggak mengetahui dia ada lemah di dua kota gitu, dua kota Mekah dan Madinah katanya gitu ya. Intinya dia bisa mengetahui orang itu lemah iman atau lemah, kalau orang itu kafir pasti gampang dihasut oleh Dajjal gitu doang sih sebenarnya. Itu kayak pengetahuan yang kita bisa tahu sendiri ya, dengan simple gitu. Setelah ada api pasti ada asap gitu kan. Logika sederhana Dajjal itu, dia berpikirnya logika sederhana ya, pasti terbatas lah ya, masih makhluk intinya gitu. Dan mulai saat ini kita camkan Dajjal itu nggak ada. Haya ya, Allah hidup, Allah hidup ya, Dajjal juga hidup, tapi Dajjal juga mati gitu. Diberitakan nanti Dajjal itu akan dibunuh Nabi Isa. Pokoknya Dajjal intinya nggak ada lah ya. Mulai hari ini kita camkan bahwa Dajjal itu nggak ada. Sam'un ya, artinya mendengar ya. Sam'un, iya benar. Sam'un mendengar, Sami'na wa ata'na, iya benar. Basor melihat, basir ya, bahagia atau sama basar atau basar. Ya, Sam'un ya, Basorun ya, kayak gitu ya. Allah Maha Dajjal nggak mendengar. Pokoknya Dajjal punya batasan-batasan yang seperti dua kota suci itu ya. Plus kalamun, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalim, ini substansinya hampir sama ya. Ya, Allah pokoknya hebat ya. Allah tidak terbantahkan, Dajjal terbantahkan gitu ya. Lanjut ya. Lanjut. Kita akan mencoba membuat segmentasi lagi nih. Ya, ada itikad barunya. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah ya satu dua, yaitu fi'lun kulli mungkin au tarkahu ya. Jadi Allah Maha bebas, Dajjal nggak bebas gitu ya. Membuat akan segala mungkin atau meninggalkannya. Dia maka jadi jumlahnya aqaidul iman fi haqqullah Ta'ala 41 ya. Jadi tadi kan udah ada sifat wajib, sifat mustahilnya tuh ya. Makanya yang mustahil tuh Dajjal itu ya. Wajib itikad atas tiap-tiap mukallaf bahwa ada 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala, dan diwajib itikad bahwa lawanannya ada 20. Berarti kan ada mustahil pada Allah Ta'ala, dan wajib itikad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Jadi jumlahnya itu 41 aqaid. Yang tadi nih 41 nih ya, tambah fi'lun nikul mungkin au tarkahu. Allah bisa jadi mungkin atau meninggalkannya gitu ya. Yang aqaidah 42-nya selanjutnya nih, atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanannya yang harus daripada Allah Ta'ala. Kedua, wajib itikad tanazzuhu ta'ala anil a'radi fi af'alihi wa ahkamihi ya. Ini udah kita bahas nih ya di kaidah pertemuan sebelum-sebelumnya, ini tinggal di cross check aja teman-teman. Nah, intinya
Dajjal itu Bismillahirrahmanirrahim dengan hakul yakin, dengan istikharah dari Allah, Bismillah ya, dengan istikharah dari Allah ya. Malam ini bukan, sebenarnya malam kemarin udah dikatakan ya, sebenarnya saya sendiri gitu, cuman saya berani mengaklamasikan ya, memberitahukan kepada halayak umum bahwa Dajjal itu tidak ada, begitu ya. Sehingga kita ya lama Buddha bihakin, jadi kita benar-benar yakin hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, begitu ya. Nah, ini kita akan bahas, ini kita akan, tadi kan kita udah dapat teori-teori tentang bagaimana kita untuk mengambil sebuah, kalau ada hipotesa atau kesimpulan ya, mengambil sebuah kesimpulan, mengambil pelajaran dari 50 aqaidah ini, dari 50 sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini ada yang gak seneng nih, soalnya ini main-mainannya iblis gitu. Iblis punya anak buah namanya, anak buahnya itu namanya setan. Setan punya banyak permainan gitu. Salah satu permainannya adalah Dajjal gitu ya. Saya tadi udah bilang, bahkan di Al-Quran kan nggak ada tuh kata Dajjal ya. Kita mengacu pada Al-Quran sendiri bahwa orang-orang yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat gitu ya, itu adalah orang-orang fasik gitu ya. Orang fasik itu sama aja orang munafik sama aja orang kafir. Wahum gitu ya, dia juga orang-orangnya gitu ya. Jadi orang Islam belum tentu beriman gitu ya, tapi orang beriman sudah pasti dia orang Islam gitu ya. Ya, karena barang siapa di Al-Quran itu kan, kalau yang Muhammad itu kan pasti jelas gitu ya, secara eksplisit Allah tunjukin di Al-Quran jelas Dajjal gitu ya. Apakah setelah ini akan ada mungkin diselipin tuh nanti hadis Dajjal ternyata tentang Ya'juj Ma'juj ya. Sebelumnya saya udah pernah mengkoreksi juga, itu kayaknya hadis tentang turunnya Ya'juj Ma'juj tuh udah lama banget saya koreksi, nggak terlalu jelas gitu ya. Ini nggak bisa dijadikan contoh, nggak kuat gitu argumentasi hadis tersebut, atau asbabun nuzul tentang ayat Ya'juj Ma'juj ini nggak jelas gitu. Nah, Ya'juj Ma'juj ini mungkin bisa dikategorikan dalam kata ayat-ayat mutasyabihat gitu ya, kayak gitu. Nah, ini kalau kita boleh beriman kepada Ya'juj Ma'juj, tapi kita nggak boleh beriman kepada Dajjal Al-Masih itu, karena Dajjal adalah tadi mainan setan. Inna kaida syaitana dha'ifa, sesungguhnya Allah membuat tipu daya setan itu sangat lemah, begitu ya kawan-kawan. Ya, mari kita coba ya telisik dari historical ya, dari historical ya, di Al-Quran dulu ya. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya salam. Bentar ya, ini aduh ponakan sahabatnya kita. Ini ya dia Allahumma sholli wa nang nih. Ilmu fisutur la fisutur begini ya. Mungkin saya perlu membuat tesis lah, atau disertasi atau skripsi aja lah. Ini sebenarnya untuk membuktikan hadis-hadis Dajjal itu ternyata agak rumitnya itu karena kita terbagi atau terpaku dalam syarat-syarat apakah kita berhak menentukan kita termasuk salah seorang yang boleh mengabarkan sebuah hadis begitu ya, apakah kita benar gitu ya, begitu. Jadi ada barriernya seperti itu ya, barriernya seperti itu.
Tapi setelah ditelaah gitu ya, setelah ditelaah ternyata banyak hadis-hadis yang dikatakan doif, ternyata hadis itu menguatkan keimanan kita gitu ya. Ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, ya sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah begitu ya, selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sekitar 16.000 tahun ya, 1.600 atau 1.400 gitu. Saya belum baca lagi ayatnya. Zaman pokoknya itu lumayan jauh lah, itu ada zaman Patroh begitu ya. Gitu. Ada orang namanya Paulus ya, zaman Nabi Isa gitu ya. Ini saya akan mencoba mengkorelasikan ya segala sesuatunya. Ada orang namanya Paulus ya. Dia bukan murid 12 Nabi Isa gitu ya. Ya, bukan murid, dan dia kedistorsi sebanyak 100 tahun gitu. Jadi Nabi Isa telah wafat, Paulus baru lahir, baru dia mengatakan membuat Injil gitu ya, Paulus ya. Dan ini dibenarkan gitu oleh orang-orang ya, mereka lah orang-orang para penuhan Nabi Isa gitu. Mereka dibenarkan perkataan Paulus ini gitu ya. Begitu. Tetapi ya orang-orang Yahudi nggak percaya begitu. Karena Paulus ini bukanlah 12 murid Nabi Isa begitu. Ini terjadi distorsi nih sejarah, terjadi distorsi sejarah ya. Di Islam ya, Dajjal itu ini sangat nggak jelas ya. Kan kita bisa melihat Islam itu enaknya masih sangat autentifikasi. Kita bisa lacak dari keseharian Nabi ya, atau berdasarkan Nabi Muhammad itu turunnya ayat Quran gitu. Turunnya ayat Quran itu bisa kita lihat dengan asbabun nuzulnya gitu. Sedangkan hadis ini nggak ada, hadis ini tuh gini ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis ini tuh Nabi Muhammad nggak pernah bilang kalau hadis ini akan terjaga gitu. Lain halnya dengan Al-Quran gitu ya. Lain halnya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Allah bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga dan kami juga pula yang menjaga, kami juga yang menurunkan dan kami juga pula yang menjaga Al-Quran begitu kata Allah. Nah, Rasulullah nggak pernah terbilang begitu ya. Ya maksudnya hadis-hadis Dajjal ini kapan gitu. Ada distorsi sejarah itu Ibnu Sayyid ketika di zaman Nabi Muhammad dan Umar, itu ketika Nabi Umar ada gitu, Nabi Muhammad bilang ada gitu. Tapi di dalam kitab-kitab hadis itu ya, itu dikatakan nggak pernah konsisten ya, omongan hadis itu nggak pernah konsisten ya. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal gitu, dikatakan nanti akan tercium setelah, jadi kan Dajjal turun terus perang, terus kan Nabi Isa nanti ada wangi harum dari ketiak. Hadis bilang begitu, wangi harum dari ketiak gitu. Nah, tapi di hadis yang lain dikatakan ada angin dari ada angin yang akan menghembuskan gitu, siapapun orang yang beriman akan meninggal gitu pada saat itu gitu. Jadi setelah Nabi Isa gitu. Nah, di ayat yang lain tuh wangi harum ketiak buketek gitu. Di sisi lain angin ya. Nah, di sini aja udah terjadi terjadi distorsi ya, nggak asli. Yang mana asli? Kalau di Al-Quran itu Allah selalu bilang tapi ahla rabbikum tukadziban gitu, diulang gitu ya sebanyak 32 kali gitu. Kalau di surat, pokoknya Allah tegasin itu nggak berubah tuh, pendapat Allah statement selalu berubah. Sedangkan kalau hadis itu berubah-berubah gitu, nggak bisa dipercaya seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Maudud wa ala sayyidina Maudud gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini setelah Ibnu Sayyid ternyata zaman itu ada Umar yang dikatakan ada orang mirip Dajjal gitu ya. Nah, ini hadisnya nggak bisa diverifikasi gitu ya. Terus berlanjut ya, Nabi Muhammad meninggal, terjadi distorsi sejarah lagi nih ya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi
Distorsi sejarah yang pertama itu terjadi adalah oleh penaklukannya Abbasiyah ya. Sebelum-sebelumnya udah terjadi hadis-hadis palsu gitu ya. Hadis-hadis palsu itu ketika ini ya, berantemnya Muawiyah dengan Sayyidina Ali gitu. Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah ini juga keponakannya Nabi, Ali juga masih sepupunya Nabi. Jadi mereka masih saudara-saudara, masih mindon lah gitu jawabannya. Ini sering digunakan hadis-hadis palsu yang mendiskreditkan Sayyidina Ali gitu ya. Ini salah satu distorsi sejarah yang pertama dalam Islam. Hadis ini nggak bisa diverifikasi. Kemudian Umayyah terjadi, beralihlah ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ini mulai maju perilmuan. Hadis-hadis mulai diverifikasi ya berdasarkan ini gitu. Tapi terjadi distorsi sejarah lagi. Nah ini ya, penaklukannya Abbasiyah oleh Genghis Khan itu ya, Sultan itu kan saya nggak pegang datanya, saya lupa kalau angka-angkanya agak seperti di Seleksia ya, lupa gitu. Saya intinya substansi dari sejarahnya ini. Di zaman Abbasiyah ini terjadi penaklukan ya, semua umat Islam Abbasiyah dibantai ya. Dari dulu nih penaklukan itu selalu diincar sejarahnya gitu. Sama seperti Muawiyah ke Abbasiyah dari Muawiyah ke Abbasiyah juga gitu ya. Semua keturunan Nabi Muhammad dibantai-bantai gitu. Ibaratnya ya udahlah, kalau nggak mau berperintah lu mending jauh gitu, muslah gitu, dijauhin. Nah ini berulang lagi tuh di zamannya Abbasiyah. Sama zaman Abbasiyah, Bani Umayyah dibantai, keturunan ya ada yang lari ke, nah ini kan yang lari ini Abdurrahman Ad-Dakhil ini yang akan fase Bani Umayyah kedua itu di Eropa ya, di Eropa. Jadi kebangkitan Islam di Eropa kedua salah satunya adalah berkat si Abdurrahman Ad-Dakhil itu ya. Ketika penaklukan Abbasiyah oleh Muawiyah gitu. Nah, kemudian Abbasiyah mulai lemah, diseranglah oleh karena mulai korupsi ya, cinta dunia gitu. Bahkan dikisahkan tuh sultannya itu dikasih mutiara gitu, dikasih apa sih, jamrut gitu. Ini makan gitu. Ini orang udah ditumpuk-tumpuk tuh mayat-mayat tentaranya Abbasiyah gitu ya. Coba nih lu makan tuh emas yang lu pengen, coba lu makan di perak, makan mutiara, makan di jamrut gitu. Gitu kan nggak bisa lu makan kan, lu lihat tuh kekuatan mana. Intinya tuh sangat ironi ya. Intinya kalau padahal tuh dia mau bilang tuh si cucunya Genghis Khan itu bilang, kalau gue nih yang Islam, lu kayak Islam gitu, lu udah korupsi, lu udah banyak cinta dunia gitu bilang. Padahal waktu ini Nasrani gitu ya. Dan memang parah banget gitu. Dan biasalah setiap ada penaklukan pasti yang diserang adalah sejarahnya dihilangkan, pasti perpustakaan gitu. Padahal zaman-zaman itu ketika itu ada zaman Khalifah Harun al-Rasyid, termasuk salah satu zaman yang gemilang ya, golden age ya di belahan dunia Islam gitu ya, kayak gitu. Lanjut yang distorsi yang kedua ya, mungkin distorsi yang kedua di zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu udah mulai banyak distorsi sejarah, pemalsuan hadis gitu ya. Lanjut, kemudian distorsi sejarah ketiga mungkin terjadi di zaman keruntuhannya di Eropa itu ya. Turki Utsmani termasuk, Turki Utsmani juga pelemahan dari dalam itu termasuk. Tapi yang paling parah, yang mirip nih, yang sama substansinya adalah dibantai-bantain, lu mau masuk Islam atau lu bunuh gitu. Lu pindah Katolik atau kalian saya bunuh gitu. Itu sama tuh, terjadi pembantaian gitu, diusir-usirin, kalah dalam perang. Bahkan tuh dikisahkan di dalam saya baca, dapat literasi waktu saya zaman kuliah itu sungai-sungai di Andalusia itu penuh dengan merah dan biru gitu, karena buku-buku dibakar dan dibuang ke sungai, termasuk mayat-mayat orang gitu. Jadi sungai itu penuh dengan darah dan buku-buku gitu dibakar gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat film-film dokumenter tentang sejarah peradaban manusia itu ada, itu nggak bisa dinafikan. Mereka mengakui sejarah itu benar, kebangkitan orang-orang di luar Islam gitu ya. Ini saya sedang mengatakan sejarah nih ya, bukan mendiskreditkan agama tertentu gitu ya. Lanjut ya. Sallallahu Muhammad. Nah ini udah terjadi 3 distorsi sejarah, hampir ya 3 distorsi ya terjadi pengolahan. Nah kemarin yang terbaru itu di Libya, ya Libya juga kayak gitu sama. Ya, Amerika bohong ya.
Intinya karena gara-gara Libya si Muammar Gaddafi nggak punya hutang ya, dia menguasai emas, uang, pengen mengalahkan dolar lah intinya gitu, karena nggak bisa diatur oleh negara barat, akhirnya ditumbangkan, nah, dibuatlah isu-isu teroris ataupun semacamnya sama ya, dihancurin sehancur-hancurnya, sejarahnya dihilangin gitu ya. Padahal si Presiden Libya ini ya, Muammar Gaddafi kan punya pilot, salah satu pilot Indonesia tuh ya. Saya nonton itu di SCTV, di salah satu TV swasta Indonesia ya, bahwa sangat baik sekali Muammar Gaddafi ini terhadap pilot dari Indonesia, juga sangat baik. Bahkan di sana pemuda itu dibayar dan pengangguran itu nggak ada ya. Kalau orang mau nikah dinikahin gitu di Libya, bayangin. Kemakmuran, ini seorang presiden penganut Torekoh Tijani ya, guru muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ya, sholawat Fatih itu kalau kalian kenal kayak gitu ya. Itu distorsi yang keempat. Distorsi yang kelima mirip nih, sama ya. Setelah diadu domba sama Syiah tuh, saya nggak ngomong Syiahnya lah ya, pokoknya diadu domba oleh Irak, akhirnya Irak digulingin sama. Saya teman-teman juga ngeliat sendiri kan, masih hangat-hangatnya gitu ya. Perpustakaannya dihancurin gitu ya, perpustakaannya dihancurin kayak gitu ya, kayak gitu ya. Nih ke distorsi yang keberapa nih? Kelima tadi ya, kan Ali oleh Abbasiyah, terusnya di zaman Umayyah di Andalusia, di Granada, kemudian di Irak, kemudian di Libya, di Irak nih Pak ya. Terus distorsi yang dekat-dekat dari kita nih ya, sejarah di Indonesia contohnya Belanda ya. Belanda merubah karena sejarah manuskrip ya, gini ya. Sejarah dirubah lagi, manuskrip itu dirubah ya oleh para Belanda itu ya. Makanya teman-teman harusnya belajar nih Hana Caraka, Panata Gawa, saya apa tuh, saya kalau lagi gini jadi Hana Caraka, Panata Gawa. Intinya teman-teman belajarlah sastra Jawa itu ya, hieroglif Sanskerta ya, karena di situ banyak mengandung sejarah dan mantra-mantra kekuatan orang-orang kita terdahulu begitu ya. Dari zaman kan Hindu Buddha itu kan sebenarnya nggak mampu mendamaikan kerajaan-kerajaan lah gitu ya. Kemudian Islam masuk ya, Islam berhasil lah gitu. Kemudian udah lama Islam, udah berabad-abad tahunnya, masuklah penjajah ini benar-benar penjajah ya, Portugis, Belanda gitu. Nah mereka melakukan sama tuh, distorsi sejarah lagi di situ, keenam nih ya di Indonesia gitu. Termasuk saya bukannya ini ya, udah gak heran lagi ya Mbak, termasuk jadi salah satu strategi perang itu menghancurkan dari dalam, maka dikirimlah salah satu si ya ini ya yang mempopulerkan ini ya, Syekh Utsman bin Yahya gitu ya. Memang orang-orang terdahulu nih kalau pergi haji, setelah pulang dari haji itu galak-galak terhadap Belanda begitu ya, mereka melawan tangkap, makanya harus dilabel nih orang habis haji, dilabel haji dulu. Haji itu nggak ada gelarnya gitu, cuman semenjak runtuhan Turki Utsmani ya, dari Syarif Mansur pindah ke Saud, nah mulai diberi gelar haji gitu. Nah di Indonesia diserang dengan habaib gitu, jadi diberi gelar haji dan habaib gitu. Jadi untuk mematahkan serangan-serangan kiai-kiai ini tapi ini faktanya kan begitu, ini kita ngomongin fakta sejarah nih secara empiris gitu ya. Nah itu jadi soal sejarah lagi nih, jadi sejarah-sejarah mau dihilangkan tuh, sejarah-sejarah bangsa bahwa kita adalah keturunan ksatria, keturunan bangsawan gitu ya, keturunan brahmana yang sangat arif dan bijaksana terhadap tetangga kita maupun masyarakat kita maupun rakyat kita gitu, masyarakat gitu, masyarakat kayak gitu. Ini terjadi distorsi sejarah lagi gitu ya, terjadi distorsi sejarah lagi gitu ya. Ya bagaimana enggak terjadi distorsi sejarah gitu ya. Lah orang kemarin aja itu ada orang namanya, saya sebutin aja Ustadz, Mubalik lah, bukan Ustadz ya, saya bilang Mubalik, namanya Fikri Ali Idrus ya, Fikri Ali Idrus. Dia menceritakan Nuaiman, hadis tentang sahabat Nabi yang namanya Nuaiman yang tukang mabuk itu ya.
Ya dibilang di intinya begitulah ya, dia ya intinya sih dia mau ngomong baik gitu, Nabi itu baik, bahkan si Nuaiman itu tukang kerjain Nabi, bahkan udah meninggal aja masih dikerjain Nabi gitu. Padahal Nuaiman tuh enggak, Pak Nuaiman tuh zaman yang secara sahih, yang valid itu ya, yang valid itu Nuaiman itu masih hidup sampai dengan zamannya Sayyidina Utsman bin Affan begitu ya. Ketika ada orang buta pengen mukulin Nuaiman gitu ya, malah orang buta itu dikerjain sama Nuaiman, no, yang lagi sholat di masjid itu adalah Nuaiman, padahal yang lagi sholat itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan gitu. Ini aja terjadi dua distorsi sejarah nih, oleh orang yang katanya Habib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad gitu ya. Begitu terjadi distorsi sejarah gitu. Dan saya juga bukannya apapun ya, saya juga mengkritik lagi distorsi sejarah terjadi lagi nih. Ya, dikatakan diserahkan yaitu ya. Ini oleh saya sih nggak peduli dikritik sama majelisnya yang katanya Rasulullah itu gitu ya. Jadi kan dia membuat sebuah maulid, namanya maulid Diaulami gitu ya. Dia membuat Diaulami di pasal keberapa gitu. Dijelaskan kalau Kanan itu udah terputus tuh, nggak jelas katanya nasabnya. Nasab Nabi Muhammad dari Kanan ke Ismail tuh nggak jelas riwayatnya gitu. Memang saya temuin banyak hadis gitu ya, seperti itu. Ya. Terus kalau kita nggak percaya dengan Maulid Adibai dari Kanan kan bin Qusay bin Kilab bin Kinana bin Ki sampai bin Mughirah bin Mudrika bin terus sampai tuh ke Nabi Ismail gitu ya. Terus kita percaya yang mana ya? Anda ini kan baru kemarin sore gitu. Harusnya Anda bikin Maulid jangan sesuatu yang meragukan gitu. Ngapain bikin membuat sebuah Maulid? Makanya saya nggak terlalu, maksudnya bukannya saya nggak cinta ya, Maulid saya cinta bersalat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya mungkin itu bentuk Anda ya, bentuk Anda dalam perintah Allah bersalawat pada Nabi gitu. Tapi boleh dong kami mengkritik ya. Saya juga pecinta Rasulullah ya. Saya juga membuat karangan, tapi saya nggak membuat dalam bentuk maulid. Saya membuat dalam bentuk salawat. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala sayyidil maudud ya wadud wadani kama tawadu sayyidil maudud ya sayyidil maudud wadani. Nah ini si Mubalik Umar bin Hafiz ini bilang ya, Kanan nggak ada gitu. Salahuddin sini Adibai ya, itu Salahuddin Al-Ayyubi itu tahun berapa gitu? Anda ini tahun berapa gitu? Ya, perut Anda aja buncit seperti ondel-ondel nih, itu bahasanya ya. Terus Anda bikin maulid, yang Anda lakukan untuk maulid ke Palestina tuh nggak ada korelasinya sama sekali gitu. Sampai sekarang tuh ya, Islam masih terjajah karena cuma maulid saja gitu. Maulid bagus, tapi pengetahuan juga bagus, begitu. Kalau bisa Anda bikin rudal balistik, begitu ya. Ya, ada Umar bin Hafiz yang gendut seperti ondel-ondel. Lanjut ya, gitu ya. Terus kemarin ada bilang juga nih dai di Solo, gitu ya. Namanya Nopel Alidrus. Saya sebut aja orang langsung nih. Saya sebut saja Nopel Alidrus. Dibilang ada santri mulai mengkritik-kritik habaib. Bos, habaib siapa bos? Emang ini malaikat bos, gak punya salah. Lo harus dikritik lah, justru karena lo manusia lo harus dikritik. Ya, kalau saya mengutip kata-katanya M.H. Ainun Najib, ya, yang anti kritik, setiap ada nasab wah ini anti kritik, pasti gak pernah dosa. Anda ini siapa bos? Gak bisa dikritik. Anda harus karena dengan tujuan tabayan itulah terjadi taslim. Ya, Anda jangan menggunakan gelar Habib. Kelakuan Anda tidak seperti Habib, gitu ya, cuma jadi juru kuncen, jualan haul, pintar kagak, obat nggak pernah bersatu bos. Wih, sekarang waktunya obat bersatu bos, nggak mau dikritik. Anda ini siapa? Merasa paling elit, merasa paling eksklusif, ya, seperti surga sudah dipegang. Sudah bertemu Rasulullah belum? Kalau Habib Ali Simtuduror saya percaya itu, ya. Anda ini siapa gitu. Jadi jangan pernah merasa Anda itu anti kritik ya, mentang-mentang punya nasab gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah sendiri ya, ternyata Robita Alawiyah itu ada setelah Sumpah Pemuda gitu. Jadi sama fungsinya untuk meredam para pribumi gitu ya, untuk memberontak Belanda intinya begitu. Jadi
saya rasa pengajian Dajjal ini nggak ada ya, saya bilang nggak ada, karena Nabi Nuh mengatakan dia sembahlah Allah, Nabi Musa juga mengatakan begitu ya, di Al-Quran juga para nabi mengatakan kayak sasaan Allah gitu ya. Kalian bisa lihat seperti itu. Dajjal nggak ada. Yang nggak ada adalah kita tidak pernah mau bersatu padu untuk tolong menolong sesama muslim di antara kita begitu ya, dan kita tidak mau menerima perkataan yang baik gitu ya, unsur maqala wala tanzur manqala gitu ya. Itulah sebabnya kita nggak pernah Islamnya, padahal ini abad kedua ini baru yang dikatakan akan ada mujadid baru seperti itu ya. Ya, jadi dari distorsi sejarah ini ya, dari distorsi sejarah Paulus, bahkan ya Nabi Isa aja tuh, saya sedikit menambah, Nabi Isa aja sendiri tuh orang-orang tuh ada distorsi sejarah ya, padahal bukan 25 Desember gitu ya, ada distorsi sejarah gitu ya. Al-Quran dikatakan ketika masaknya atau panennya, berarti kan masa-masanya buah korma itu gitu ya. Bahkan di Barnabas itu saya cross check, itu sedang banyaknya para petani ya, para peladang gitu ya, petani ladang begitu ya, terjadi distorsi. Nah, mayyutil hikmata faqad utiya khairan khasiran, barang siapa yang mengambil hikmah ya dalam setiap pelajaran ya, bahwa dia mendapatkan kebaikan yang sangat teramat, lagi-lagi banyak banget baik begitu ya. Begitu. Jadi dengan ini dikatakan Dajjal itu nggak ada karena Imam Bukhari aja memvalidasi hadis-hadisnya dengan cara sholat istikharah gitu. Kenapa nggak ada istikharah saja? Gitu. Hadis ini palsu atau tidak? Gitu ya. Gitu ya. Dan saya sekali lagi kritik para habaib, jangan menjadi wahabi baru gitu ya. Banyak para habaibnya lebay gitu ya. Di Al-Quran ini kan orang boleh ibaratnya ya bahasanya begini ya. Anda kalau sudah seperti Nabi silahkan ya, boleh membuka aurat gitu, rambut gitu. Tujuan dari aurat itu kan agar tidak berzina ya. Kalau cuma diperlihatkan rambut begitu ya, kenapa tidak gitu? Ya udah buka aja rambutnya gitu. Toh nggak jadi berzina ya. Orang gara-gara cuma dikasih lihat rambut begitu loh. Kayak gitu. Dan ini kan ayat Quran jelas itu. Objeknya adalah Nabi, istri-istri Nabi gitu. Kelakuan kalian saja nggak seperti Nabi begitu. Boleh lah aurat, tapi jangan jadi wahabi baru lah gitu. Kayak gitu. Hadis-hadis Nabi banyak, bahkan membolehkan kita berpelukan ya. Kita ke orang tua kita, perempuan itu, kakak kita, keponakan kita, itu tuh boleh gitu. Nggak ada istilah bukan muhrim gitu. Ya kita bukan muhrim, kita boleh peluk aja boleh gitu. Ya, terhadap orang tua kita, terhadap guru kita gitu, adik kakak gitu, boleh perempuan. Ini karena bukan muhrim nih, nggak boleh peluk. Harusnya istri-istri Anda itu boleh saya peluk. Anda telah menghilangkan sunnah Rasul, begitu ya. Jangan menjadi wahabi baru, gitu. Jangan yang dibolehkan oleh Rasulullah Anda tidak membolehkan atas nama kewarohan, gitu. Atas nama pragmatis buta, ya, blind pragmatis, gitu ya. Ya, saya rasa cukuplah untuk malam ini. Dengan ini mengatakan saya ini ya, ini sedikit saya ambil sedikit biar tabarukan hadis ya, salah satu. Nah, jadi kenapa ini, jadi konstruksinya kenapa berpikir gitu, kita bisa melihat Al-Quran aja, yang hadis yang bisa kita yakini adalah hadis-hadis sirah nabawi ya gitu. Karena itu jelas ya, runtutannya jelas, karena setiap frame-nya, setiap sequence-nya itu ada, setiap adegannya jelas gitu ya, kalau sirah nabawi gitu ya. Kalau di dalam Riyadhus Shalihin ini mungkin udah tercampur ya. Tadi kan distorsi sejarahnya gitu. Jadi memang cara mereka sejarahnya dihilangin, kemudian cara sejarahnya dirubah gitu. Dari perpustakaannya dirubah gitu. Bahkan begini ya. Ini saya agak sedikit menyentil pemerintahan sekarang ya. Saya akan sedikit menyentil pemerintahan sekarang ya. Nah, saya sebut saja media internet ya, media internet. Kaskus lah itu di 2013. Neneknya Jokowi, ibunya Jokowi itu 60 tahun gitu. Jokowi ini orang anak PKI ya. Bahkan Bambang Triwijayanto masih mengatakan Jokowi ini anak PKI gitu.
Seharusnya kan bukan dipenjarain kan, begitu kan? Seharusnya bukan dipenjarain, tapi diadu tes dong, dibuktikan. Yang ditanya ijazah SD, SMP, SMA, bukan ijazah UGM. Kayak gitu, bos. Bos, biar cerdas bos, gitu ya bos. Ya ini Jokowi terjadi distorsi gitu, terjadi distorsi. Kenapa dia nggak mampu mengklarifikasi itu gitu, ya? Kayak gitu. Bahkan ketika saya zaman kuliah, dosen saya mempunyai clippingan Jokowi ini menggelembungkan Pilgub DKI gitu. Ini dosen saya yang bilang, bukan saya nih. Saya kan dalam rangka memberikan kecerdasan terhadap anak bangsa ya. Pasal 29 setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Gitu. Jadi memang Fauzi Bowo udah menghitung-hitung kalau dia akan satu putaran, menang satu putaran gitu. Ternyata ya begitulah, ada kecurangan, cepat katanya, rumornya gitu. Ini praduga tak bersalah gitu ya, karena nggak ada yang menuntut nih gitu. Cuman ada dalam literasi atau zen gitu yang hanya dipunyai kalangan tertentu begitu ya. Lanjut ya. Itu aja tuh distorsi gitu Jokowi gitu. Yang sekarang bahkan yang kemarin terjadi nih, saya zaman-zaman kuliah tuh sempat saya sedihnya, saya sangat menyayangkan ketika saya zaman kuliah itu perpustakaan antropologi itu kebakar, perpustakaan FISIP ya. Saya sangat menyayangkan, saya sempat sekali 2 kali lah. Itu jadi saya perpustakaan FISIP sering, terus kemudian untuk mencari yang lebih jelas itu kan di perpustakaan antropologi itu terbakar lagi. Nah ini saya khawatir itu, sama mirip kondisinya seperti itu gitu ya. Terjadi pembodohan gitu, sama seperti di perpustakaan Cikini. Perpustakaan di Cikini baru, kemudian diganti buku-buku baru. Dibakar. Ini hanya praduga tak bersalah ya, ini hanya mengatakan fakta. Saya tidak menuduh, saya tidak mengatakan apa-apa. Ini atas dasar pembelajaran bagi kita semua. Apakah ini benar atau tidak? Silahkan diklarifikasi ya, gitu. Bos, tenang aja bos. Bos, kalau nggak salah, kalau nggak benar nggak usah marah bos. Gitu ya. Jadi sama ya, seperti Dajjal gitu ya kan. Substansi dari Injil itu kan adalah pengulangan kejadian Muhammad imamat gitu kan. Pengulangan dibakar, dihancurin, dibakar Muhammad imamat, terus dirubah jadi ini hadis yang sejarah yang benar ini jadi imamat. Seharusnya kita belajar dari kejadian itu gitu ya. Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dan besok ada 144 PUU di Mahkamah Konstitusi ya tentang proporsional tertutup atau terbuka ya. Kita doakan semoga hakim MK ini berlaku sangat adil, karena kalau nggak adil siap-siap angkat senjata ya, siap-siap angkat senjata, kita akan makzulkan Jokowi, oke? Meskipun itu bukan Jokowi atau yang merintah, yang membuat Jokowi atau bukan Jokowi, tapi yang jelas ini terjadi pembiaran. Pembiaran adalah kesengajaan kelalaian ya. Kalau orang nabrak aja kelalaian ditersangkakan oleh polisi gitu. Nah kalau Jokowi sengaja tersangka ya, misalnya terjadi pembiaran, kita mengalami pemilihan presiden secara tertutup, maka siap-siap angkat senjata, kita akan kudetakan Jokowi ya secara Indonesia tentunya ya, secara Indonesia kita akan ya impeachment lah gitu bahasanya, pasal 7A7B Undang-Undang 45 itu kita ke DPR desak gitu ya. Karena kalau Jokowi udah pasti dia kabur kayak gitu ya. Ya, saya terasa terima kasih untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhana rabbika rabbil anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallah wa minna wa minkum taqabbal ya karim ya. Semoga negara kita aman sentosa, damai-damai saja ya. Dan terbukalah tabir-tabir kejahatan agar manusia-manusia ini semakin cerdas, semakin mengambil kebijaksanaan, ya semakin bijaksana, semakin arif dan bijaksana dalam mengambil pelajaran ya kehidupan yang nyata ini ya. Semoga besok juga hakim MK adil lah ya, seadil-adilnya ya. Pokoknya kalau misalnya terjadi proporsional, kita impeachment, tapi pokoknya kita harus impeachment gitu, nggak ada bargaining position, kita harus ke MA, harus ke ini, nggak usah. Maksulin aja udah Jokowi gitu ya, nggak ada nilai tawar ya. Karena apabila kamu dizolimi, maka perangilah orang yang menzolimimu gitu, sampai mereka berhenti memerangimu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adal ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi
وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطالع على سرائر ونياتي، أقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياءك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.